Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita di dalam perenungan dan doa malam. Adapun pada malam hari ini, perenungan kita diambil dari Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayat 29 sampai pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Baik, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena dalam tiap-tiap harinya Engkau selalu melindungi, menyertai, serta memelihara kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah keadaan yang sulit pada saat ini. Engkau tetap selalu memberikan kami kekuatan, sehingga dengan penuh kepercayaan dan iman kami juga boleh percaya bahwa Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini secara khusus juga kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap hati dan pikiran kami pribadi masing-masing pada saat ini, agar kami boleh benar-benar memahami apa yang boleh menjadi kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nas kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, perenungan kita pada malam hari ini sesuai dengan nas Almanak GKI, itu dari Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayat 29 sampai pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Ibrani pasal 11 di bawah perikop saksi-saksi iman. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nas perenungan kita pada malam hari ini saya mengambil tema
kecil, yaitu mengandalkan Tuhan berarti juga mengimani kuasa-Nya. Di dalam perenungan pada malam hari ini, saya mengambil suatu kutipan yang ditulis oleh Kathryn Pulsifer, di mana ia mengatakan iman tidak terlihat tetapi dirasakan. Iman adalah kekuatan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa. Iman adalah harapan ketika semua tampak hilang. Ya, memang ketika kita berbicara tentang iman, kita sebagai umat Tuhan itu sudah mengetahui dan percaya bahwa melalui iman kita boleh diselamatkan. Dan secara khusus juga kita berbicara dengan iman yang boleh dikatakan di dalam nas perenungan kita malam hari ini, bahwa dasar iman yang kuat itu berasal daripada pengalaman kekristenan kehidupan umatnya yang percaya dan mengandalkan kuasa-Nya. Atas dasar iman juga manusia mampu melihat segenap karya kuasa-Nya yang begitu besar bagi kehidupan kita. Memang tidak disangka-sangka juga terkadang, karena iman kita bisa merasakan bahwa kasih Allah itu benar-benar nyata, dan itu boleh terjadi seiring dengan perjalanan hidup, dan itu boleh menjadi bagian proses pembentukan iman kita atas segala pencobaan-pencobaan dan pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sama halnya dengan konteks nas kita yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Kembali kita diingatkan dengan kesaksian-kesaksian dan perjumpaan iman yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, secara khusus dengan cerita bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dan bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus di sini kembali mengingatkan kita bahwa pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam nas ini itu memang bermacam-macam. Ada yang menderita karena sengsara, ada yang melihat runtuhnya tembok Yeriko, ada juga yang memadamkan api yang dahsyat dan lain-lain. Akan tetapi semua yang diceritakan ini unsurnya adalah tetap mengarah kepada kekuatan iman. Sehingga iman ini pun boleh menjadi pandangan hidup orang yang benar dan orang yang percaya. Sama seperti kita juga bisa melihat dari cerita atau kisah Bapak kita Abraham, di mana ia pada saat itu memandang hidupnya dengan mata iman. Jika ia memikirkan segala sesuatu hal yang terjadi itu dengan mata dunianya, mungkin ia tidak akan mampu dan rela untuk mengorbankan anaknya. Akan tetapi Abraham justru mempunyai pemikiran bahwa ia menaruh keyakinan dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini semuanya berasal daripada Allah, dan Allah punya kuasa atas segalanya. Nah, oleh karena keyakinan dan ketaatannya inilah Allah akhirnya memberikan bagian yang indah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin ada suatu pertanyaan yang bisa menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menguatkan iman di tengah-tengah kehidupan dunia yang begitu jahat dan begitu banyak yang bisa mencobai kehidupan kita ini? Nah, mungkin jawabannya hanya satu untuk kita. Kita harus tetap setia pada setiap proses kehidupan yang ada, sabar dan bertekun dalam mengikuti segala kehendak Tuhan, tetap menaruh pengharapan kepadanya dan mengandalkan Ia di dalam segala sesuatunya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai jemaat Tuhan yang beriman dan percaya kepadanya, untuk kita bisa memberikan ruang di dalam hati kita agar pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan itu boleh membentuk dan mendewasakan iman kita, dan melalui itu juga Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat
boleh memampukan kita untuk mengalahkan kejahatan dunia dan juga memerangi segala mara bahaya dengan senjata iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perenungan dan doa malam pada malam hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap selalu menaruh pengharapan dan mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau kembali mengingatkan kami juga ya Tuhan bahwa iman itu adalah kekuatan yang besar untuk kami. Ketika kami menaruh pengharapan dan mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya dalam hidup ini, maka kami akan memperoleh jalan keluar dengan kekuatan yang juga berasal daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk keadaan pandemi COVID-19 pada saat ini yang tengah melanda kami. Ya Tuhan Yesus, kami memohon Engkau boleh tetap selalu melindungi, menjaga kami, memberikan kami imun yang kuat agar kami boleh melawan segala virus-virus yang boleh ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Terlebih juga kami mau berdoa untuk keadaan wilayah Kabupaten Katingan yang pada saat ini juga sedang dilanda banjir. Kami mohon Tuhan boleh menguatkan kami, menjaga, melindungi kami. Biarlah kiranya Engkau juga boleh menggerakkan hati-hati orang yang ada di sekitar kami untuk juga boleh tetap menguatkan kami dan menolong kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini itu tidak lepas daripada rencana dan rancangan terbaik Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan saja yang boleh bekerja dalam membentuk kehidupan kami. Kami yang percaya kepada Tuhan, kami juga meyakini bahwa rencana yang terbaik itu sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga kehidupan kami secara khusus untuk kami pada malam hari ini yang ingin beristirahat dan tidur. Kami memohon perlindungan Tuhan agar pada besok pagi kami boleh kembali dibangunkan dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk kami menjalani aktivitas dan pekerjaan kami kembali dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.